إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sunnah berdehem setelah kencing. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan terkait masalah buang air. 1. Kajian terkait sunnah Nabi SAW ketika buang air. 2. Kajian yang hubungannya dengan masalah medis. Pertama, sunnah Nabi SAW terkait adab buang air. Seseorang bisa menyebut praktek tertentu sebagai sunnah Nabi SAW jika dia punya dalil. Selama dia tidak memiliki dalil, dia tidak diperkenankan menyebutnya sebagai sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW memberi aturan yang sangat mudah dalam buang air. Meskipun beliau sangat menekankan untuk berhati-hati dalam masalah najis. Beliau SAW bersabda, yang artinya, mayoritas adab kubur disebabkan masalah kencing. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, dan yang lainnya. Beliau juga mengajarkan beberapa hal sebagai penyempurna adab ketika buang air. Salman Al-Farisi bercerita, sungguh Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, agar kami tidak beristinja dengan tangan kanan dan tidak beristijmar dengan kurang dari 3 batu atau beristinja dengan kotoran kering atau dengan tulang. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Dan masih beberapa adab lainnya yang diajarkan Nabi SAW. Kita mengetahui dengan membaca dalil yang sahih dari beliau. Apakah ada anjuran untuk berdehem? Ada beberapa hadis dhaif yang menyebutkan cara tertentu ketika kencing. Di antaranya, 1. Duduk dengan posisi jongkok. Kaki kiri diduduki tumitnya, sementara kaki kanan tegak di depan. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW memerintahkan kami untuk jongkok dengan duduk di atas tumit kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Hadis ini didhaifkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, juga didhaifkan An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, karena di sana ada 2 perawi yang majhul. 2. Menggerakkan kemaluan. Terdapat hadis yang menyatakan, apabila kalian kencing, hendaknya dia gerakkan zakarnya, yaitu disentil 3 kali. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab Thaharah, bab membersihkan sisa kencing setelah kencing, dari jalur Zam'ah, dari Yazdad, dari Nabi SAW. Sementara Yazdad bukan sahabat, dan Zam'ah perawi yang dhaif. An-Nawawi mengatakan, mereka sepakat hadis ini dhaif, Yazdad bukan sahabat. Di antara yang menegaskan demikian adalah Al-Bukhari dalam At-Tarikh, Abu Hatim Ar-Razi, putra Abu Hatim, Abdurrahman, Abu Daud, Ibnu Adi, dan yang lainnya, Al-Majmu'. Sementara untuk berdehem, kami tidak menjumpai dalilnya. Artinya, baik duduk jongkok, mengurut, atau menyentil kemaluan, termasuk berdehem seusai kencing, sama sekali tidak bisa ditegaskan sebagai bagian dari sunnah Nabi SAW. Karena kita tidak punya riwayat yang sahih bahwa itu ajaran beliau. Syekhul Islam pernah ditanya, untuk orang yang selesai kencing, agar lebih bersih, apakah harus berdehem, naik turun, bergerak, dan seterusnya, untuk memastikan kencingnya sempurna keluarnya? Jawaban beliau, berdehem setelah kencing, bergerak, gerakan naik turun, atau menggunakan tali, mengurut zakar agar mengalir, atau semacamnya, semua itu tidak ada ajarannya, tidak wajib, tidak pula sunnah menurut para ulama. Termasuk menyentil zakar, tidak ada ajarannya menurut pendapat yang benar. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Majmu' Al-Fatawa. Mengenai pertimbangan, ini bermanfaat secara medis dan bisa membuat kencing lebih tuntas, itu masalah lain. Namun kesimpulan medis tidak boleh kita bawa pada ranah sunnah selama tidak didukung dalil. Kedua, tinjauan medis. Ini kembali pada pertimbangan kesehatan. Namun tinjauan medis tidak bisa dijadikan alasan bahwa itu sunnah Nabi SAW. Karena untuk bisa disebut bagian dari sunnah Nabi SAW, orang harus memastikan bahwa itu sahih dari beliau. Agar tidak termasuk dalam ancaman hadis, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang menyampaikan satu hadis dariku, dan dia punya dugaan kuat itu dusta, maka dia termasuk salah satu pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jika memang betul berdehem setelah kencing itu bermanfaat secara kedokteran, boleh saja orang melakukannya, namun tidak boleh disebut sebagai sunnah Nabi SAW selama tidak ada bukti dari riwayat yang sahih.
Hanya saja, jangan sampai ini membuat seseorang jadi was-was ketika buang air, sehingga orang bisa membutuhkan waktu sangat lama hanya untuk sekali buang air. Demikian, Allahu a'lam.